Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Jayati. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu materi 5 mengenai konsep database relasional. Kita mulai saja. Database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data row atau record, dan laju vertikal yang bisa disebut dengan kolom atau field. Keuntungan database relasional sendiri yaitu yang pertama, bentuknya sederhana. Kemudian yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional yang pertama ada relasi. Relasi yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa jenis. Relasi yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas yaitu individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Istilah yang kedua yaitu atribut. Atribut yaitu kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Ketiga, ada tuple atau record. Tuple yaitu baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Istilah yang keempat yaitu domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Kelima ada derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam ada cardinality, yaitu jumlah tupel dalam sebuah relasi. Berikut adalah gambar mengenai ada contoh atribut, yaitu NPM, nama, dan juga alamat. Kemudian ada baris, dan juga ada domainnya. Relational key. Yang pertama ada super key, yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tupel di dalam relasi. Kedua ada candidate key, yaitu suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Ketiga ada primary key, yaitu merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tupel secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Keempat, alternate key merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Kelima, ada foreign key atau kunci tamu, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Nah, ini ada gambarnya mulai dari primary key yaitu atribut NPM, kemudian untuk alternate key atau kunci alternatifnya ada atribut nama, dan untuk candidate key-nya ada atribut alamat. Relational integrity rule. Yang pertama ada null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tupel tersebut. Kemudian nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Yang kedua ada entity integrity, yaitu tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null atau terisi semua. Yang ketiga referential integrity.
Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini demikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contohnya, yang pertama ada Microsoft SQL Server, yaitu Microsoft, Oracle dengan bahasa Oracle, dan Microsoft Access dengan Microsoft. Model data relationship. Model data sendiri merupakan kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas atau entity relationship models merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity Relationship Model atau yang biasa dikenal dengan ER model, yaitu semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram ER. Komponen utama pembentuk model entity relationship yaitu yang pertama ada entitas atau entity, dan relasi atau relation. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata, eksistensinya, dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh himpunan entitas yaitu semua motor atau motor saja. Dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja. Dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Kemudian semua mata kuliah atau mata kuliah saja. Dengan entitas sistem basis data, algoritma struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Yang pertama yaitu gambar himpunan entitas mahasiswa. Terlihat di sini bahwa semuanya terisi. Dan kemudian gambar kedua yaitu ada kode 0, nama 0, dan beberapa field. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Pada gambar pertama yaitu entitas yang pertama berelasi sama dengan entitas pertama di himpunan B. Begitupun dengan entitas kedua dan keempat dan juga seterusnya. Diagram entity relationship atau diagram ER. Yang pertama yaitu ada bentuk persegi panjang yang menyatakan himpunan entitas. Kedua ada lingkaran atau elip yang menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawahi. Yang ketiga ada belah ketupat yaitu menyatakan himpunan relasi. Keempat ada garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Contoh IAD yaitu ada himpunan entitas dosen dengan atribut nama dosen, alamat dosen, yang kemudian berelasi dengan jurusan dengan nama relasi mengepalai, dan juga entitas jurusan ada atribut kode jurusan dan juga nama jurusan. Tahapan pembuatan diagram IR. Yang pertama, tahap pembuatan diagram IR awal atau preliminary design, yaitu mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Kedua, tahap optimasi diagram IR atau final design, melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru hingga perubahan, penambahan dan pengurangan,
atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap pertama, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kemudian menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya, menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi, dan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Derajat minimum relasi. Berikut ada contohnya, yaitu derajat kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Jadi, dari diagram berikut dapat diambil kesimpulan, yaitu seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh belum belajar sepeda satupun. Kemudian setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Setiap sepeda hanya boleh diberikan oleh satu pelatih, dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Contoh kamus datanya dari diagram berikut, yaitu pada himpunan anak, yaitu ada nama anak, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan pada himpunan sepeda ada nomor sepeda, jenis sepeda, dan tahap. Untuk himpunan bengkel ada ID pelatih, nama pelatih, dan juga alamat. Untuk ID belajar ada nomor sepeda dan hasil, dan untuk himpunan bimbingan yaitu ada nomor sepeda, ID pelatih, waktu, dan tempat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.